Bayangin gini, ribuan investor retail di bursa kita tiba-tiba memborong sebuah saham cuma karena satu alasan konyol. Mereka ngira perusahaan ini adalah raksasa tambang nikel yang bakal merajai era kendaraan listrik. Iya, dan itu kejadian beneran loh. Maksudku, ini fenomena yang luar biasa ironis. Sangat ironis. Padahal ya, kalau aja mereka mau luangin waktu 5 menit buat baca prospektusnya, bisnis asli perusahaan ini tuh bikin plat baja buat kaleng sarden, terus kaleng biskuit, sama kemasan cat dinding. Jauh banget kan dari baterai mobil listrik? Benar-benar beda alam. Nah, hari ini kita bakal melakukan sesi bedah mendalam soal kelucuan pasar yang luar biasa ini. Di meja kita sekarang udah ada setumpuk dokumen, laporan keuangan terbaru, data bandarmologis, sampai grafik teknikal dari emiten berkode NIKL. Atau yang nama aslinya itu PT Plat Timah Nusantara Tbk ya? Sering dipanggil Latinusa. Betul, Latinusa. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, anggap aja sesi bedah dokumen hari ini sebagai sesi mentoring eksklusif buat navigasi investasi kamu. Kita bakal bongkar apakah anomali NIKL ini cuma jebakan konyol buat retail yang FOMO, Atau jangan-jangan malah ada hidden gem fundamental yang kelewatan sama orang banyak. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari rumor pasar yang bikin saham ini terbang. Gimana ceritanya sih orang bisa sampai salah kaprah begini? Jadi gini, buat membedah anomali NIKL ini, kita harus lepasin dulu semua asumsi kita. Fenomena lonjakan harga mereka belakangan ini itu bukti nyata betapa bahayanya investasi cuma modal tebak-tebakan ejaan nama. Mengandalkan kode saham doang ya? Iya, kan kodenya NIKL. Konteks makronya saat ini memang lagi panas banget. Harga nikel global itu lagi melonjak tajam nyentuh level tertinggi sejak Juni tahun lalu. Tembus $18.500 per ton di awal tahun 2026 ini. Wah, pantesan sentimennya lagi gila-gilaan. Bener, sentimen logam dunia yang lagi terbang ini bikin kepanikan massal di bursa lokal. Investor retail berbondong-bondong nyari saham apapun yang berbau logam. Terus mereka lihat ada diker berbunyi NIKL. Dan secara refleks langsung mencet tombol buy tanpa mikir panjang. Ratusan juta bahkan miliaran rupiah masuk gitu aja tanpa verifikasi mendasar. Ini logikanya benar-benar irasional sih. Kayak, ini sama konyolnya kayak orang memborong saham Apple. Perusahaan HP itu ya? Iya, memborong saham Apple karena ngira mereka itu jualan buah apel potong di pasar induk. Hanya karena namanya kedengeran sama, bukan berarti model bisnisnya sama dong. NIKL itu singkatan dari Plat Timah Nusantara. Bahan baku utama pabrik mereka justru baja gulungan panas. Atau hot rolled coil ya? Nah iya, HRC. Yang kemudian dilapisi sama timah. Jadi mereka ini posisinya pembeli bahan baku, bukan penambang nikel. Dan mereka ini sebenarnya produsen tunggal plat timah di Indonesia loh. Kapasitasnya lumayan gede, 160.000 ton per tahun. Produk akhirnya, ya lembaran baja tipis yang tiap hari kamu lihat di rak minimarket. Kayak kaleng minuman, makanan kaleng gitu kan? Tepat. Dan yang menarik di sini adalah ilusi massal ini justru menciptakan peluang yang kita sebut sebagai salah harga atau mispricing. Maksudnya pasarnya salah menilai harga wajarnya? Betul banget. Ketika ribuan orang menggerakkan harga saham karena alasan yang salah kaprah soal nikel tadi, mereka otomatis mengabaikan nilai intrinsik perusahaan aslinya. Buat investor yang beneran baca laporan keuangan, ini momen emas. Momen buat masuk nyari diskon. Iya, pertanyaannya bergeser. Dari yang tadinya sibuk urusin rumor nikel, sekarang jadi, apakah pabrik plat kemasan ini sebenarnya layak buat dikoleksi secara finansial? Oke, mari kita buktikan. Kalau kita kesampingkan dulu drama nikelnya, terus kita murni lihat angka di laporannya, apakah perusahaan pembuat kaleng ini barang bagus yang lagi didiskon? Kalau dari data yang aku pegang sih, kelihatannya begitu. Soalnya pas aku lihat data valuasinya, NIKL ini murahnya kebangetan. Rasio price to book value atau PBV mereka itu cuma di angka 0,75 kali. Jauh di bawah rata-rata industri kan? Banget. Rata-rata sektor bahan-bahan baku di bursa kita itu PBV-nya di kisaran 1,2 kali loh. Ini berarti pasar menghargai nikel lebih rendah dari total nilai aset bersihnya sendiri. Nilai buku per sahamnya aja Rp381. Bahkan kalau kita pakai metode DCF atau discounted cash flow, nilai wajar mereka itu berpotensi nembus Rp1.200-an per saham. Wow, 1.200. Itu upside yang gila sih. Bener.
Dan valuasi diskon ini jadi makin masuk akal kalau kita sandingkan sama turnaround epic kinerja mereka baru-baru ini. Tahun 2025 itu ibaratnya tahun kebangkitan struktural buat Latinusa. Sebelumnya mereka rugi kan ya? Berdarah-darah malah. Tapi di 2025, mereka tiba-tiba membalikkan keadaan, cetak laba bersih sekitar 16,3 miliar rupiah atau hampir 1 juta dolar. Ini lompatan labanya 5.000% lebih. Wah, tunggu. 5.000% itu bukan angka kebetulan kan? Jelas bukan, manajemen tuh ngebabat abis inefisiensi biaya. Dan yang paling penting, mereka berhasil menjinakkan musuh terbesar perusahaan importir. Risiko fluktuasi nilai tukar, selisih kurs maksudnya. 100 buat kamu. Soalnya kan mereka beli bahan baku bajanya dari luar negeri pakai dolar, tapi jualan plat timahnya di pasar lokal pakai rupiah. Jadi kalau dolarnya ngamuk, rupiahnya loyo, margin mereka yang tipis itu langsung kebakar habis. Nah, itu dia. Tapi di tahun 2025, kerugian kurs ini sukses ditekan drastis. Sisa cuma sekitar 588.000 dolar. Makanya tahun 2026 ini, manajemen berani pasang target agresif. Penjualan ditarget naik 14%, jadi 160 juta dolar. Laba bersihnya target berapa? 3 juta dolar. Mereka juga udah siapin CAPEX atau belanja modal 2,1 juta dolar buat ningkatin efisiensi ketebalan lapisan timah. Biar harganya makin bersaing ya. Walaupun di kuartal 1 2026 ini masih kecatat rugi 2,1 miliar rupiah sih. Tapi ya, itu jauh lebih mending dari rugi 14 miliar di periode yang sama tahun lalu. Jauh lebih sehat, betul. Tapi tunggu dulu. Ada satu bagian dari data fundamental ini yang bikin aku agak ganjal. Apa tuh? NIKL ini kan produsen tunggal plat timah di Indonesia. Monopoli mutlak loh ini. Nggak ada pabrik lokal lain yang bikin barang ginian. Tapi kok penjualan 2025 mereka malah turun 10%? Logikanya harusnya naik ya, karena monopoli. Iya dong, kalau kamu pemain tunggal harusnya kamu bisa dikte pasar. Kenapa permintaannya malah nyusut? Gini, status pemain tunggal di dalam negeri itu nggak ada giginya kalau pintu masuk dari negara lain dibiarin jebol. Penurunan penjualan mereka itu efek dari gempuran badai impor baja murah. Produk dumping dari luar. Bener banget. Industri kemasan kita lagi tenggelam sama banjir plat timah dari China, Korea Selatan, dan Taiwan. Ujung-ujungnya China lagi pemeran utamanya. Kenapa sih mereka sampai harus banting harga sebegitu gilanya di Indonesia? Ini ada hubungannya sama kelesuan ekonomi domestik mereka? Sangat ada. Akar masalahnya itu krisis properti di China yang nggak kelar-kelar. Pas raksasa properti pada ambruk, proyek konstruksi kan mandek semua. Terus pabrik bajanya oversupply. Ya, kelebihan kapasitas yang super masif. Baja yang nggak laku di negara mereka ini harus dibuang keluar biar mesin tetap nyala. Dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, jadi keranjang sampah paling strategis buat mereka. Gila ya, mereka jual di sini jauh lebih murah dari biaya produksi lokal nikel dong. Betul. Tapi kan pemerintah kita punya instrumen perlindungan. Bukannya udah ada bea masuk anti-dumping yang diperpanjang sampai 2029? Memang ada tarif perlindungan, sekitar 4,4 sampai 7,9%. Tapi jujur aja, tarif segitu tuh terlalu kecil buat nutupin selisih harga baja impor yang udah didiskon gila-gilaan dari sananya. Terus ada isu perang dagang juga kan? Nah, ini yang bikin makin ngeri. Amerika Serikat rencananya mau nerapin tarif impor 32% buat produk baja dari Indonesia dan sekitarnya bulan Agustus besok. Wah, rantai pasok global bakal kacau balau dong. Baja dari China atau Korea yang tadinya mau dikirim ke Amerika bakal nabrak tembok tarif 32% itu. Dan ujung-ujungnya putar balik cari pasar yang lebih longgar. Indonesia bakal kena gelombang tsunami baja impor yang kedua dong, yang jauh lebih gede dari sekarang. Tepat sekali. Dan itu baru dari sisi geopolitik loh. Masih ada ancaman fundamental kedua dari dalam negeri. Substitusi material. Maksudnya pabrik makanan minuman pada pindah haluan. Pindah ke kaleng aluminium. Ini pasti karena kebijakan hilirisasi smelter kita lagi kencang-kencangnya ya? Bener banget. Kapasitas produksi smelter aluminium di Indonesia itu diproyeksi meledak hampir 2 juta ton di tahun 2026 ini. Masalahnya, Permintaan lokalnya nggak sanggup nyerap. permintaan domestik kita tuh cuma sekitar 533.000 ton per tahun. Wow, oversupply parah. Berarti hukum ekonomi bakal berlaku kejam di sini. Pasokan melimpah, permintaan dikit, harga aluminium bakal hancur lebur di dalam negeri. Dan itu bakal mukul inti bisnis nikel.
Industri food and beverage yang biasanya beli kaleng dari nikel bakal tergoda banget. Kalau bahan kaleng aluminium tiba-tiba jadi super murah, mereka pasti migrasi massal. Ini benar-benar bom waktu buat NIKL kalau mereka nggak bisa ngasih nilai tambah yang nggak dipunya aluminium. Makanya, valuasi murah itu seringkali bawa PR besar buat manajemennya. Menarik banget. Jadi secara fundamental, valuasinya diskon gede, baru cetak laba, tapi pondasi bisnisnya lagi dihajar baja impor China dan diancam aluminium murah. Ini esensi value investing banget ya. Beli barang murah yang lagi punya masalah. Benar. Nah, setelah kita paham realitas bisnisnya, kita harus masuk ke pilar kedua nih sebagai mentor, bandarmologi. Siapa sebenarnya supir di balik pergerakan saham ini? Peta kepemilikannya ya. Siapa yang pegang kendali suplai sahamnya? Kalau kita lihat strukturnya, NIKL ini tuh didominasi habis-habisan sama institusi Jepang. Ada konsorsium Jepang yang pegang 55% saham. 55%. Mayoritas mutlak dong. Siapa aja tuh? Dimotori sama Nippon Steel Corporation. Mereka pegang 35%. Terus Mitsui 10%, Nippon Steel Trading 5%, dan Metal One 5%. Terus belum cukup sampai di situ. Krakatau Steel masuk juga kan? Iya, Krakatau Steel ngunci 20,1%. Make sense sih, Nippon Steel dan Krakatau Steel butuh kepastian serapan buat bahan baku baja setengah jadi mereka. Tapi tunggu, kalau Jepang pegang 55%, Krakatau 20%, berarti sisa saham buat publik? Sangat amat tipis. Porsi saham retail atau free float-nya itu di bawah 25%. Pantes, pergerakannya liar banget. Nah, ini poin krusialnya. Saham dengan low float kayak gini, itu likuiditasnya sangat sempit. Transaksi hariannya minim. Jadi begitu ada sentimen sedikit aja. Apalagi kalau ada rumor nikel yang bikin panik massal. Iya, harganya bisa melesat nembus batas atas tanpa ada perlawanan yang berarti. Teori kelangkaan bekerja sempurna ya di sini. Retail pada FOMO pencet tombol buy barengan, tapi barangnya nggak ada karena di-hold sama Jepang. Makanya harganya meledak. Sampai-sampai BEI harus ngasih status Unusual Market Activity atau UMAKAN. Iya, bayangin saham pabrik kaleng ini terbang 85% dalam sepekan sampai nyentuh Rp444. Ini bahayanya gabungan low float sama rumor receh. Dan kenaikan buatan kayak gitu tuh ibarat ranjau darat buat retail. Yang masuk terburu-buru di harga pucuk, pasti cuma dijadiin exit liquidity, alias tempat jualan bandar yang udah nampung di bawah. Nah, karena kita udah tahu bandarnya siapa, fundamentalnya gimana, pertanyaan pamungkasnya nih, sebagai murid mentoring hari ini, kapan pendengar harus mulai masuk buat beli? Kalau kita lihat grafik teknikalnya, nikel ini volatile banget. Setahun terakhir ngayun dari 216 sampai 580 rupiah. Lebar banget range-nya. Kalau aku sih ogah banget ngejar pas harganya lagi terbang vertikal. Itu strategi rasional. Kita pakai jurus buy on support. Jangan FOMO. Tunggu sampai tekanan jual retailnya meredah. Titik masuk yang strategis di angka berapa nih? Area akumulasi yang paling terukur itu di sekitar Rp388 per saham. Oke, 388. Kenapa di situ? Karena kalau harga koreksi dan nemu pijakan di situ, artinya euforia nikel udah habis dan saham mulai nyari keseimbangan fundamentalnya lagi. Sip. Masuk di 388. Terus peta jalan keluarnya gimana? Buat take profit, target harganya berapa? Mengingat ancaman baja Cina sama aluminium tadi, nahan kelamaan bahaya juga kan? Setuju, jangan serakah. Area jualan yang logis itu di rentang Rp474 sampai Rp500 per saham. Kalau nyentuh 500 itu cuannya udah lumayan banget loh. Sangat substansial. Asumsinya, perbaikan laba operasional mereka bakal terus kelihatan di laporan kuartal berikutnya. Tapi kan kita harus antisipasi skenario terburuk ya. Kalau ternyata laporan keuangannya jelek atau baja Cina makin brutal, kita harus potong rugi di mana? Disiplin cut loss itu harga mati. Batas peringatan pertama nyala kalau harga tembus ke bawah Rp328. Apalagi kalau dibarengi volume jual gede ya. Benar, itu tanda ada kerusakan struktural. Kamu wajib keluar. Nah, kalau kamu tipe investor yang napasnya lebih panjang dan kuat nahan floating loss, batas toleransi paling bawah itu di Rp255. Kalau udah jebol 255 gimana? Ya harus dilepas. Ngebiarin harga jebol di bawah itu sama aja ngasih uang kamu dimakan pasar tanpa perlawanan.
Mengelola risiko kerugian inilah yang ngebedain investor profesional sama penjudi. Dalam banget. Jadi kalau kita tarik benang merah dari sesi bedah dokumen kita hari ini, kasus NIKL ini ngajarin pelajaran mahal soal ilusi pasar. Betul. Pasar itu sering banget salah baca cerita. Perusahaan ini bukan raksasa tambang buat mobil listrik, ini pabrik baja pelat timah yang secara fundamental lagi didiskon. Profit mereka membaik, tapi dibayang-bayangi ancaman impor murah sama substitusi aluminium. Dan jangan lupa, bandarmologinya dikuasai Jepang dengan free float yang ketat banget. Jadi gampang banget diayun sama rumor. Jadi secara teknikal, peluangnya ada buat yang sabar nunggu di support bawah. Bukan buat yang ngejar harga pucuk pas pasar lagi histeris. Kuncinya di disiplin resiko. Tepat sekali. Nah, pasar modal itu kan ekosistem yang jujur tapi juga kejam ya. Di balik angka yang naik turun di layar, selalu ada cerita bisnis beneran dan psikologi massa yang gampang dimanipulasi. Makanya sebelum kita tutup sesi mentoring ini, aku mau ngasih satu renungan tajam buat kamu yang lagi dengerin. Silahkan. Fenomena kocak di mana orang-orang memborong aset ratusan juta cuma karena kodenya NIKL. Itu harusnya jadi alarm darurat buat kita. Malam ini, coba deh, kamu buka lagi portofolio investasimu. Cek satu-satu ya emitennya. Iya, pandangi deretan saham yang kamu punya. Tanyain ke diri kamu, jujur aja. Kamu benar-benar paham gak sih dari mana perusahaan itu dapat duit? Atau siapa pesaing yang bisa matiin bisnis mereka? Bener. Jangan-jangan selama ini diam-diam kamu cuma buang tabungan masa depanmu buat sederet huruf kapital yang gak kamu ngerti sama sekali cuma karena ikutan grup chat atau nama yang keren. Ouch, itu nampar banget sih. Mengalir menjauh dari yang cuma nebak, menuju mereka yang rajin riset ya. Selalu begitu hukumnya. Luar biasa, berhentilah beli harapan kosong, mulailah pakai logika yang nyata. Terima kasih udah ngasah ketajaman bareng kita hari ini di sesi bedah mendalam ini. Tetap disiplin ya, jangan gampang kemakan FOMO. Sampai jumpa di pembedahan misteri pasar kita berikutnya.